Halo, remaja, pemuda, juga anak-anak, orang-orang dewasa dan para lansia. Jumpa lagi di seri kedua dari bincang-bincang di sekitar reformasi abad ke-16 yang saya rencanakan untuk saya berikan tiap hari sampai dengan tanggal 31 Oktober. Semoga Bapak Ibu semua menikmati tayangan ini. Luther sebenarnya tidak ingin untuk memisahkan gereja atau mendirikan gereja baru. Apa yang dia kerjakan di abad ke-16 pada tanggal 31 Oktober 1517 dimaksud untuk membaharui gereja dari dalam. Di seri pertama saya sudah tunjukkan bahwa masyarakat Eropa pada abad ke-16 itu mengalami sebuah kejenuhan dan sangat membutuhkan atau rindu terjadinya perubahan. Dan Luther muncul untuk menginisiasi, atau Luther muncul untuk mengintrodusir perubahan itu. Pergerakan reformasi abad ke-16 itu mulai dengan tindakan Martin Luther menerbitkan 95 dalil mengenai penjualan surat penghapusan dosa atau siksa yang dipropagandakan oleh John Tetzel di perbatasan kerajaan Sachsen di sekitar tahun 1517. Kedua hal tersebut hanyalah puncak dari penolakan yang dilakukan secara sporadis. Artinya sebelumnya orang sudah melakukan penolakan-penolakan. Tapi Lutherlah kemudian yang membingkai penolakan itu dalam sebuah kerangka akademik. Kemudian mengintrodusirnya dalam kehidupan publik dan masyarakat. Nah, praktik pengakuan dosa sebenarnya sudah ada sejak abad ke-4. Basilos Agung, uskup Kaisarea di Kapadokia, Asia Kecil, sudah menganjurkan anggota biaranya saling mengaku dosa dan menunjukkan penyesalan atas dosa di akhir tiap bulan yang berlangsung. Hal ini bukan kewajiban, melainkan anjuran. Kebiasaan itu meluas di kalangan warga gereja di Eropa Barat. Pada tahun 1215, Konsili Lateran keempat menetapkan praktik ini sebagai kewajiban setahun sekali, bahkan sebagai salah satu sakramen yang dilakukan di hadapan imam. Imam diberi wewenang mengucapkan rumusan pengampunan dan menetapkan hukuman yang harus ditanggung karena dosa yang diakui itu. Tentu saja penentuan hukuman itu merujuk pada buku daftar dosa dan hukuman yang diterbitkan oleh gereja. Hukuman atas dosa ringan, misalnya cukup mengucapkan doa Bapa Kami sebanyak 10 kali. Tetapi untuk dosa berat, hukumannya bisa dengan melakukan ziarah ke kota yang jauh seperti Roma atau Santiago de Compostela. Bahkan imam bisa menyatakan hukuman yang berat sehingga bakal dibawa sampai ke api penyucian. Tradisi ini lama-kelamaan menjadi sebuah ketentuan tetap. Dan karena itu masyarakat Kristen Eropa wajib untuk melunasi dan membayar sejumlah uang ke perbendaharaan gereja atau paroki kalau ia ingin dosa-dosanya diampuni. Sekitar tahun 510, Paus Julius 1506 sampai 1513, seorang pencinta seni berencana membangun gedung gereja yang menjadi induk gereja di seluruh dunia, paling tidak untuk gereja-gereja di barat. Lokasinya ada di atas makam Rasul Petrus, Paus yang pertama. Proyek tersebut tentu memakan biaya yang sangat mahal. Maka sebagai solusi diusulkan penjualan surat penghapusan hukuman atau indulgensi, khusus bagi mereka yang akan menderita di api penyucian. Waktu John Tetzel 1465 sampai 1519 menjual surat-surat itu di wilayah Skaken, Raja Frederick yang bijaksana melakukan penolakan karena itu akan mengurangi pendapatan yang ia terima dari ziarah
ke patung-patung para kudus yang ada di museum koleksinya di Wittenberg. Ia tidak senang kalau banyak uang mengalir dari Jerman ke Eropa. Tetapi Tetzel tetap bergerilya. Berbondong-bondong orang dari Wittenberg datang menjumpai Tetzel. Dan juga jemaat yang dilayani oleh Luther terpengaruh oleh propaganda yang dilakukan Tetzel itu. Nah, Martin Luther melakukan manuver, yaitu penolakan terhadap propaganda penjualan surat penghapusan siksa yang dibuat oleh John Tetzel. Dia mulai dengan menyampaikan khotbah-khotbah yang mengkritik penjualan surat itu. Lalu ia menerbitkan dalil-dalil dalam bahasa Latin, karena sasarannya adalah para cendekiawan dan kaum teolog, bukan rakyat banyak. Luther menuju gereja istana Wittenberg pada tanggal 31 Oktober 1517 dan memakukan selembar kertas berisi 95 dalil di pintu masuk gedung gereja tersebut dengan maksud untuk mengajak diskusi. Melanchthon melaporkan peristiwa itu pertama kali pada tahun 1546, di mana tanggal penempelan dalil-dalil itu tentu masih menjadi perdebatan. Artinya bisa jadi bukan 31 Oktober 1517. Luther sengaja memilih tanggal 31 Oktober 1517 karena pada tiap tanggal 1 November khotbah dalam gereja istana, yaitu gereja Wittenberg, akan membahas tentang penghapusan hukuman dosa. Luther juga mengirim satu fotokopi dari dalil-dalil itu kepada Uskup Agung Albert. Tindakan dan surat Luther merupakan perbuatan yang cukup berani, karena apa yang Luther buat itu seperti menentang matahari. Surat penghapusan hukuman neraka yang sudah dipersoalkan di Jerman dalam waktu singkat itu menyebar di seluruh Eropa. Ya, dalil Luther itu diterjemahkan ke dalam bahasa Jerman, beredar di masyarakat dan dibaca oleh orang banyak, khalayak rame, terutama petani-petani dan pekerja-pekerja tambang yang memang merasa berat dengan surat itu. Maksud Luther untuk membenahi gereja dari dalam, bukan untuk menciptakan atau memecah belah gereja. Ia tidak ragu menolak wewenang paus dan keabsahan sakramen pengakuan dosa, karena bagi dia hal itu telah mengalami proses komersialisasi. Reaksi kaku dan kasar dari pimpinan gereja Roma dan kaum Dominikan di Jerman mengakibatkan lahirnya lembaga gereja baru yang tidak lagi berada di bawah otoritas paus di Roma. Dan gereja yang baru itulah yang kita kenal sekarang bernama Protestan. Sayangnya orang memplesetkan Protestan itu dengan berdiri untuk mengajukan protes. Padahal tidak begitu. Protestan itu berasal dari kata Latin protestare. Pro artinya berpihak pada, testare testimoni, pada pengajaran yang benar. Dan pengajaran yang benar itu yang dirumuskan dalam 3 slogan. Sola fide, sola scriptura, dan sola gratia. Demikian episode kedua dari tayangan tentang reformasi.